Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan indah pada pagi ini. Kami bersyukur untuk beberapa waktu di mana kami boleh menyampaikan pujian penyembahan kami lewat lagu yang begitu indah. Tetapi biarlah kiranya itu semua keluar dari isi hati kami yang paling dalam, sehingga semua kata-kata itu memang kami tujukan bagimu. Dan begitulah keadaan hidup kami sesungguhnya. Bapa, curahkan isi hatimu melalui hamba-Mu saat ini. Biarlah hanya isi hatimu yang tercurah, sehingga kami tahu Engkau dipuaskan pada saat kami mendengar, pada saat kami mengerti akan isi hatimu, dan akhirnya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi kami semua Bapa, para jemaat-Mu, para gembala, para aktivis, semua yang ikut berperan, para pemain musik, singer, WL, terlebih hamba-Mu, sehingga tidak satupun dari kami yang tidak mendapat berkat kekekalan-Mu pagi hari ini. Terima kasih, kami percaya bahwa Engkau akan memakai hamba. Kami semua akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu mengasihi kami dan kami kasihi, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Kembali saya perkenalkan, nama saya Pendeta Nina Sabrina, pakai si Hombing. Ini kedua kali untuk saya berkhotbah di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Gembala, Ibu Gembala semua. Pagi ini kita mau serius belajar mengenai jika kita mengaku Yesus itu Tuhan. Jika kita mengaku Yesus itu Tuhan. Nah, ini sama saja saat itu saudara menerima bahwa Yesus itu memang Tuhan buat kita. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan hanya di bibir, di mulut, atau mungkin pengalihan akali, persetujuan pikiran. Pagi ini kita mau lebih dalam, mungkin mengkoreksi betapa pentingnya saat kita mengaku Yesus itu Tuhan, bukan sekedar di bibir atau persetujuan pikiran. Nah, kita sering sekali kita tidak terpikir. Kita cuma bilang, iya Yesus Tuhan, itu kan Tuhanku. Saudara tahu itu dari sejarah. Bahkan saudara menjadi Kristen pun itu karena bukan by accident ya, sebetulnya ini anugerah. Tapi saya katakan saudara tidak bisa memilih. Saudara automatically menjadi Kristen. Nah, orang Kristen ya mengaku Yesus Tuhan dong. Masa Yesusnya masa Tuhannya yang lain. Nah, ini bisa digambarkan seperti fenomena seseorang yang sepasang suami istri yang menikah dan berjanji sehidup semati akan menjalani hidup bersama-sama. Itu baru ucapan bibir Pak Bu. Ya, itu baru ya katakanlah berjanji di depan pendeta dan semua penatua. Tetapi itu akan terbukti ketika saudara melakukan dari hari ke hari, day by day, minggu, bulan, tahun, sampai menutup mata. Itu baru teruji ketika saudara mengatakan, aku menerima engkau sebagai suami atau istriku. Nah, sering sekali kita orang Kristen seperti itu, gampang sekali. Bahkan yang mau gak mau, sekali lagi saya katakan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dong. Ya. Nah, sesungguhnya boleh di multimedia Yohanes 1 ayat 11-12. Jadi apa sih sebetulnya arti mengaku Yesus itu Tuhan? Atau tentu dalam hati menerima Yesus itu Tuhan. Kita akan sama-sama baca, cuma jangan terburu-buru ya, nggak ada yang ngejar. Pelan-pelan kita nikmati firman Tuhan. Ya, baik, mari. 1, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini tolong di hold. Di ayat 12 kita akan kupas. Di sini ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Saudara, kalau kita baca ayat ini, kita cuma senang, wah kita diberi kuasa. Kalau aku jadi Kristen, kita diberi kuasa, jadi anak-anak Allah dong. Enak dong, yang mempunyai surga bumi, enak. Ya. Tapi kita kupas ya, di sini ada 3, ada 4 yang mesti kita bold. Ya, benang merahnya ada di sini. Tadi ayat 11 bilang dia datang kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak menerimanya. Menerima di sini begitu berat, saudara. Konteks ini adalah konteks pada saat, tolong di hold terus ya, Mulmet ya. Konteks orang-orang Kristen di zaman Roma, zaman tentara Romawi, zaman orang-orang Israel, Yahudi tidak menerima. Jadi ketika saat itu para murid atau para pengikut Kristus menerimanya, ini yang akan kita bahas. Semua ada dampaknya, dan itu sebetulnya menyakitkan. Pada saat itu siapapun menerima Yesus sebagai Tuhan, dia akan kehilangan pekerjaan. Rumah tangganya pasti akan terpecah. Karena sebagai pengikut Kristus, para rasul atau para pengikut itu harus sembunyi karena dikejar-kejar. Secara otomatis pula gak punya pekerjaan, jobless. Pokoknya pada saat itu yang mengikut Yesus, ya ayat ini ditulis, kekristenan mulai disebut ada di tahun 70. Jadi waktu Yesus meninggal belum ada kekristenan di tahun 30. Nah jadi konteks firman ini adalah dampak dari percaya kepada Yesus. Seperti tadi saya bilang. Nah sekarang kita akan masuk dalam konteks kita yang udah enak-enak aja, yang udah pokoknya lahir jadi Kristen, ya. Nah semua orang yang menerimanya, kalau Bapak, Ibu dan saya menerimanya, sekali lagi menerima ini jangan dianggap enteng. Saudara harus sungguh-sungguh serius. Apa maksud menerimanya? Diberinya kuasa. Nah orang Kristen paling seneng nih, wah keren, diberi kuasa, otomatis jadi anak-anak Allah. Diberi kuasa. Ternyata ada kata supaya. Supaya ini mengandung satu usaha. Aku mau belajar supaya lulus. Aku mau punya IP tinggi supaya dapat kerjaan yang bagus. Kata supaya di sini adalah keterlibatan Bapak Ibu saya dengan konteks penerimaan Yesus. Supaya Bapak Ibu saya, khususnya pada saat zaman itu, menjadi anak-anak Allah. Diulang lagi, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu, menerima mengakui Yesus Tuhan itu bukan sekedar ucapan bibir, sekali lagi saya katakan. Tetapi saudara betul-betul harus membuktikan bahwa saudara adalah pribadi yang pantas membuktikan bahwa hidup saudara orang yang menerima Yesus. Nah di sini tadi kita akan belajar 4 tadi ya, saya bilang menerima, diberi kuasa, menjadi anak-anak Allah, kemudian ditekankan lagi percaya, artinya menerima. Ada 4 proses ya. Nah saudara, sebetulnya ketika saudara menerima, saudara betul diberi kuasa. Kuasa itu adalah Roh Kudus. Dan Yesus waktu naik dia bilang, aku akan memberikan penolong. Itu Roh Kudus. Ya orang Kristen yang menerima, yang diberi kuasa Roh Kudus. Kedua tentu Alkitab. Apakah Alkitab sebagai bukti saudara menerima, mengaku Yesus Tuhan, betul-betul menjadi bagian hidup saudara? Kalau boleh menjadi belahan jiwa, apakah Alkitab itu menjadi belahan jiwa? Atau Alkitab yang sekarang dipermudah di HP itu hanya menjadi lambang. Ya di HP saya juga ada lambangnya salib.
tulisannya Alkitab. Tapi nothing. Kita nggak pernah baca, kita nggak pernah serius, kita nggak pernah rindu untuk mendalami Alkitab itu. Sekali lagi, kuasa yang dikatakan adalah Roh Kudus, Alkitab. Ketiga, proses kehidupan. Saudara jangan cepat-cepat minta pertolongan Tuhan, apalagi dibungkus dengan kata mujizat. Saudara ingin menyelesaikan setiap masalah dengan instan. Saudara merasa bahwa masalah itu beban. Saya mau katakan pagi ini, jika Bapak, Ibu, Saudara sedang menghadapi beban, menghadapi masalah, menghadapi ujian, beri warna dengan jelas bahwa itu cara Tuhan sedang berbicara kepada Bapak, Ibu, dan saya. Temukan mengapa, apa Tuhan yang harus saya lakukan lewat masalah ini berhubungan dengan konteks menerima Yesus sebagai Tuhan. Jangan seperti orang-orang biasa, ya, masalah ya masalah, dirundung malam sedih atau cepat-cepat bagaimana ya harus begini begitu begini. Tidak. Saudara harus banyak berdoa. Saudara harus dengan serius bertanya, oke, kalau hadapi masalah ini, tetap nggak aku memuliakan Tuhan? Tetap nggak aku menyenangkan Tuhan? Tadi kita masuk dalam pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu bagus, tetapi saudara tahu penyembahan yang sesungguhnya adalah 24 hours in the presence of God. Kalau MACD 24/7, artinya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, itulah sebetulnya penyembahan kita yang benar. Penyembahan itu ada di dalam hati Bapak Ibu. Bagaimana saudara berpikir tentang seseorang, bagaimana saudara berpikir menghadapi pekerjaan yang ada di kantor atau di bisnis atau dimanapun. Bagaimana saudara mungkin menghadapi menantu atau mertua atau apapun yang sedang saudara hadapi. Bagaimana sikap hati saudara, itulah penyembahan yang sesungguhnya. Bagaimana saudara yakin bahwa ini cara Tuhan, tanda kutip, yang efektif untuk membuat kita pantas mengakui, pantas kita mengatakan, aku menerima Yesus sebagai Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Saudara, terlalu banyak, terlalu lama kita hanya lip service. Bahkan saya terlalu sering bilang lagu PRS, alay lebay. Lebay, kata-katanya itu tajam loh Bu Pak. Kalau ada 1-2 yang saya lihat, oh belum terlalu fasih, masih oke. Karena yang terlalu fasih kadang-kadang itu tidak meaningful. Tetapi saya mengajak, lagu-lagu itu mengajak saudara untuk meresapi dan sambil berjanji, mungkin lebih kuat lagi bersumpah bahwa setiap kata dalam lagu itu harus menjadi janjiku, menjadi penguat untuk aku menjadi orang-orang yang bisa menjadi saksi sebagai orang-orang yang menerima Yesus, yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, untuk menerima Yesus tentu saudara harus mengakui bahwa Yesus adalah penguasa satu-satunya yang diberi kuasa. Matius 28 ayat 18 berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Berarti Yesus adalah penguasa satu-satunya yang mewakili Allah Bapa ada di bumi ini. Saudara harus hati-hati bersikap. Banyak orang Kristen hanya menempatkan Yesus sebagai penolong, bukan penguasa. Penguasa itu harus dihormati, harus dikasihi, harus didengar, harus diketahui setiap perintahnya. Kedua, saudara, ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, mengaku
oke lah lewat bibir, tapi kiranya itu betul-betul keluar dari hati. Nah, saudara sedang mengakui juga bahwa beliau adalah wakil Bapa. Sampai di surga nanti Bapa tidak akan terlihat. Bapa akan diwakili oleh Tuhan Yesus. Berjumpa muka dengan muka suatu saat nanti. Aku rindu melihat Engkau, kan ku cium kakimu Tuhan. Gitu ya. Ada lagu baik-baik lirik-liriknya. Itu Tuhan Yesus yang akan kita jumpai. Kita akan melihat Yesus face to face. Kita akan bisa memegang tangannya. Kita akan bisa mencium kakinya. Yohanes 14 ayat 9 berkata, barang siapa melihat aku, kata Tuhan Yesus, ia melihat Bapa. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Nah, yang ketiga, saudara mau gak mau, ketika saudara tahu Yesus itu penguasa, Yesus itu wakil Bapa, saudara harus melakukan kehendak Bapa. Saudara, saya tuh ragu sebetulnya dengan kekristenan saya. Ya, gak apa-apa. Ketika saya ragu, saya berarti aware. Ada sesuatu yang harus saya perhatikan secara serius. Apakah betul saya sudah maksimum melakukan kehendak Bapa? Apakah betul kalau firman Tuhan Matius 5 ayat 48, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga? Sempurna? Sempurna di sini kita nggak pesimis dong. Jangan pesimis, Bapak, Ibu. You must be perfect just as your Father in heaven is perfect. Saudara harus sempurna seperti Bapa. Ini nggak bisa ditawar, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Nah tentu kita akhirnya defense ya. Kita punya penolakan. Sempurna kan? Sempurna punya yang di atas. Saya nggak ngerti kalau saudara bilang yang di atas tuh atas mana. Sempurna punya Bapak Ibu, sempurna punya saya. Dan itu harus kita capai. Gak ada harga yang lain. Inilah yang dikatakan, tadi saya minta hold terus ya. Ketika saudara diberi kuasa untuk menerima Roh Kudus, menerima firman Tuhan yaitu Alkitab, atau firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, dan saudara mengalami berbagai kejadian, itu kuasa yang diberikan Tuhan Yesus supaya kita semua menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara tidak mengenakan 3 hal itu, saudara sulit untuk menjadi anak-anak Allah. Jangan terlalu pede. Saudara datang setiap minggu, atau mungkin ada kegiatan di luar minggu, saudara datang, atau saudara mengikuti doa puasa, saudara mengikuti tadi paling tidak setengah jam penyembahan. Saya harap dan saya percaya itu serius dari isi hati yang saudara latih. Jangan biarkan saudara terkantuk, jangan biarkan saudara punya pikiran kemana-mana, karena itu tergantung free will saudara. Saudara mau menghargai Tuhan, saudara mau sungguh benar berubah untuk menjadi pelaku yang diawali dengan orang-orang yang mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan. Saudara harus melakukan kehendak Bapa. Saudara akan tahu lewat Alkitab, lewat hamba Tuhan, terlebih lewat doa. Ketika saudara banyak berdoa, saudara senang berdoa. Saudara, minggu-minggu ini, mungkin bulan khususnya ya, 1-2 bulan ini, kerinduan saya hanya satu. Saya ingin sekali menjadi pendoa. Tentu bukan pendoa yang saya hargai, pendoa-pendoa yang ada di menara doa, pendoa-pendoa yang ada di dalam bentuk-bentuk organisasi ya, kumpulan doa, persekutuan doa. Oh, itu bagus sekali. Bagus sekali. Itu menguatkan kita. Tetapi yang saya rindukan dan kiranya boleh menjadi kerinduan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya khususnya adalah berdoa berdua-duaan dengan Tuhan. Berdoa bukanlah rangkaian kalimat doa. Terlalu banyak khususnya pendeta ya, yang cakep sekali, cakap, bukan cakep yang cakap, intan, handal untuk mengucapkan kalimat doa. Oh, Bapa yang di surga, betapa Engkau mulia. Oh, begitu segala macam. Tetapi sebetulnya itu tidak sedang berdoa loh Bapak Ibu. Itu tidak sedang berdoa.
berdoa. Berdoa adalah ketika saudara dengan keterbatasan saudara tidak peduli sebagaimana bagusnya saudara mengucapkan kalimat doa, tapi saudara terkonek, mengalami koneksi dengan Allah. Saudara mungkin terbata-bata, atau mungkin saudara, ini Tuhan, ini Tuhan, tetapi hati saudara cun. Latih. Oleh sebab itu tidak sedikit orang Kristen yang tidak bisa berdoa. Sekali lagi bukan kalimat doa yang saya cari, bukan kalimat doa yang sedang kita bicarakan pagi ini, tapi bagaimana saudara hatinya betul-betul tercurah. Saudara menghadirkan Bapa di hadapan saudara. Kan lebih banyak orang percaya ada setan ya. Betul gak sih Bapak? Kalau di tempat gelap-gelap atau merinding, ih ada setan. Benar gak sih? Ih aku merinding nih, ada loh. Temannya ditarik, keluar. Begitu ya. Saudara percaya ada setan? Percaya? Ada gak sih Bapak Ibu setan? Ayo speak up aja gak apa-apa, be honest, jujur. Ada gak Pak Bu? Ada. Cuman setannya satu ya. Sebetulnya roh jahat yang banyak. Satan, diabolos, itu Lucifer, cuman satu. Itu bapaknya, biangnya. Nah, tapi roh jahat, devil, bad spirit, ya, roh jahat itu banyak dan bisa menjelma. Ada, memang ada. Jadi jangan takut untuk mengatakan setan itu ada. Nah, tapi sebaliknya, apalagi Bapa di surga, apalagi Roh Kudus. Saat ini kita ditemani oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang menegur saudara apabila saudara dalam keadaan salah. Nah, ini juga penting. Ketika saudara tahu hati kecil saudara, proneo, hati nurani saudara berkata, kamu salah, jangan abaikan. Itu bukti, salah satu bukti saudara sedang mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Banyak hal yang membuat saudara mengabaikan. Saudara hanya, saya ya, kalau saya katakan saudara maaf, termasuk saya. Seringkali kita hanya menempatkan, melabelkan Yesus itu Tuhan, tapi nggak meaningful. Kita tidak takut dengan kata-kata itu. Kita nggak merindukan dengan sungguh bahwa aku menyembah, aku percaya pada yang namanya Yesus sebagai penguasa, sebagai wakil Allah, sebagai pribadi yang pernah menebus kita, lalu mati, lalu bangkit, dan akan datang kembali. Dan ini menyedihkan Bapak Ibu. Ini sangat menyedihkan ketika saudara hanya sebagai Kristen biasa-biasa saja. Saudara diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini goal yang utama. Saudara harus betul-betul membuktikan bahwa Bapak Ibu saya betul anak-anak Allah. Enggak, KTP saudara tidak akan dibawa. KTP kita tinggal di kuburan kita aja nggak ditaruh ya. Ya kadang-kadang saya bilang taruh dong, kali aja dibawa naik juga gitu ya. Jadi kelihatan Kristen gitu ya. Enggak loh, mana ada yang dikubur taruhin KTP-nya. Saya cuma ya bercanda ya, karena nggak ada identitas kekristenan kecuali saat ini. Identitas saudara dan saya sedang direndah, ditulis. Kristen bukan sekedar pengikut Kristus. Ingat, kalau saudara hanya di level pengikut Kristus karena opam, papa, mama, atau mungkin ada yang memang betul-betul akhirnya mengenal, menerima Yesus. Tapi kalau saudara belum ada di posisi seperti Kristus, to be like Christ, saudara belum orang-orang yang pantas disebut pengikut. No, bukan saja pengikut. Orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Hati-hati kalau sekali ini, pagi ini, kita dikoreksi bahwa terlalu banyak, terlalu lama kita mengaku Yesus Tuhan lewat hidup. Harusnya kita menghidupkan hidupnya di 2000 tahun yang lalu. Bagaimana sebagai manusia di Ibrani 5 ayat 7,
Dalam keadaan sebagai manusia seutuhnya, ia dia dengan ratap dan tangis, boleh mungkin dikeluarkan Ibrani 5 ayat 7, dengan ratap dan tangis memohon kepada Allah. Ibrani 5 ayat 7 boleh? Sehingga ia dibangkitkan. Yesus dibangkitkan bukan karena ia anak Allah. Saya ingin sekali banyak Bapak Ibu kalau diizinkan oleh Bapak Gembala, Pak Leo, Pak Solihin, kita bikin kelas walaupun kecil ya tentang Yesus ya, Kristologi namanya kalau di sekolah teologi ya, bahwa saya baca ya, dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus waktu ada di bumi 100% manusia. Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis. Saudara bayangkan, Tuhan Yesus yang mengerti bahwa dia wakil Allah, utusan Allah saja, dia penuh dengan ratap dan tangis untuk mencapai tujuannya. Sementara saudara begitu tenang, Bapak, Ibu, dan saya begitu tenang untuk mencapai goal yang diharapkan. Mengapa saudara menjadi Kristen? Itu sebetulnya bukan accident. Itu saudara disebut umat pilihan. Saudara bisa menjadi orang Kristen itu luar biasa. Di antara miliaran manusia, saudara bisa menjadi orang Kristen, itu sebetulnya ada maksud Allah, yaitu saudara benar-benar bisa menjadi anak-anak Allah. Nah, firman Tuhan ini mengatakan dalam ratap doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Bapa. Tuhan Yesus meratap, menangis, memohon kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Jadi Allah Bapa yang membangkitkan Yesus. Bukan karena Yesus begitu berkuasa, yang kemudian memang setelah Yesus buktikan bahwa Yesus mati di kayu salib, bangkit. Kalimat ini, kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut, artinya Bapa yang membangkitkan Tuhan Yesus. Dan karena, saudara, tolong dilihat, karena kesalehannya. Tuhan Yesus tidak ada KKN. Tuhan Yesus betul-betul sepanjang hidup menjalankan hidupnya sebagai manusia untuk menunaikan tugas Bapa. Beliau menangis, meratap, memohon. Namun karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saudara bayangkan, Tuhan Yesus saja melakukan itu. Lalu kita, Yohanes 17 ayat 17, tidak perlu dibuka. Tuhan Yesus dengan jelas, mungkin bahasa gampangnya, seperti Bapa mengutus aku mengutus engkau. Artinya kita utusan Allah. Kita ini betul-betul real utusan Allah. Tuhan Yesus digambarkan bagaimana untuk menggenapi firman Bapanya di surga. Meratap, menangis, memohon, fokus, dan karena kesalehannya ia didengar. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara saat ini? Saudara menerima bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi adakah pergumulan yang Yesus gambarkan di sini? Itu menjadi pergumulan Bapak, Ibu? Seriuskah saudara? Tadi firman Tuhan intinya boleh dikembalikan Yohanes 1 ayat 11, 12, ayat 12 khususnya. Kalau saudara sudah diberi kuasa, tujuannya supaya saudara sungguh-sungguh bisa menjadi anak-anak Allah. Kekristenan bukanlah bukti atau legalitas bahwa saudara akan disahkan menjadi anak-anak Allah. Matius 7 ayat 21-23, ini harus saudara ingat cerita ini. Ya, ini gambaran yang Tuhan Yesus gambarkan betapa canggihnya orang di dalam Matius 7 ayat 21-23. Bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, berdoa atas nama Tuhan Yesus. Tapi di ayat 22-23 diusir. Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu. Apalagi Bapak, Ibu, dan saya kalau kita tidak serius. Oleh karenanya saudara-saudara, ketika semua orang yang menerimanya, Bapak, Ibu kan mengaku menerima ya. Nah, kita harus mengimani kita diberi kuasa.
Bapak Ibu sudah menerima kuasanya? Tadi apa kuasa yang saya katakan? Roh Kudus, Alkitab, orang Kristen yang punya Alkitab, betul? Dan ujian hidup, artinya ya semua kejadian dalam hidup, baik suka dan duka. Saudara diberi kuasa, itu kuasa saudara. Jangan berpikir kuasa tiba-tiba saudara sakit langsung sembuh, tidak. Itu kuasa yang begitu luar biasa. Ada Roh Kudus loh, ada Alkitab, dan saudara jadi matang lewat setiap problem. Ini luar biasa kuasa itu. Anak muda, para pemuda-pemudi, ingat ya, kuasa itu harus dipakai. Nah, untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu sekali lagi ditekankan, mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kalau saudara sudah menjalani semua proses ini, saya hanya khawatir saudara hanya mendapatkan Roh Kudus, ya udah begitu, Alkitab ya ada aja gitu. Terus saudara setiap ada problem juga tidak mau mencari tahu Tuhan mau ngomong apa, Tuhan sedang beracara apa nih lewat ini. Saudara tidak serius dengan 3 kuasa yang diberikan ini. Nah, bagaimana saudara akan menjadi anak-anak Allah? Anak-anak Allah, saya bilang waktu zaman dulu kalimat ini ditulis, itu luar biasa menderita Bapak Ibu. Saudara bisa ditangkap, dikulitin. Saudara bisa ditangkap, dibuang ke lubang-lubang. Saudara bisa hilang tiba-tiba. Saudara tidak bisa bertemu dengan keluarga setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun. Saudara kehilangan pekerjaan. Lalu apa konsekuensi kita sekarang ini? Menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Mari, kita tidak mengalami itu lagi. Tetapi mari, pagi ini saya mengajak Bapak Ibu, termasuk saya khususnya, firman Tuhan ini jangan kembali dengan sia-sia. Renungkan bahwa tidak banyak waktu lagi. Saya katakan tidak banyak waktu lagi. Setahun, mungkin saudara yang muda-muda sehat, oh saya masih panjang Bu, 30 tahun lagi. Tapi ini tidak sebanding dengan kekekalan. Kalau saudara menghabiskan dengan sia-sia waktu saudara, gaya hidup saudara sama dengan dunia. Saudara harus sungguh-sungguh serius membuktikan bahwa saudara memang menerima Yesus sebagai Tuhan. Saudara harus sungguh-sungguh serius membuktikan bahwa saudara sedang mengaku Yesus adalah Tuhan. Jangan main-main. Saya ingin sekali saudara, gereja ini, untuk saya gedungnya besar ya, saya lihat jemaat relatif cukup banyak. Saudara serius, kalau saudara menjadi orang-orang yang sangat menarik bagi teman-teman, bagi tetangga, mungkin saudara bisa membawa mereka untuk memenuhi lagi kursi-kursi di sini. Semua para aktivis, semua yang ikut serta di dalam kegiatan ibadah GSKI Sentul ini, khususnya tentu saya percaya Pak Gembala Ibu, Bapak Gembala Pak Solihin dan Ibu, dan semua kita mengambil waktu-waktu khusus untuk berdoa. Enak loh Bapak Ibu, berdoa itu jadi enak sekali. Berdoa itu artinya komunikasi, dialog, itu dua. Berdua-duaan, saudara bicara, terus diam, dengar. Saudara yakin itu suara Tuhan. Dan saudara akan mengalami itu ketika saudara memakai kuasa tadi. Ada Roh Kudus, saudara dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus. Saudara takut berbuat dosa, saudara takut berpikir berdosa. Saudara menjagai hati saudara. Saya bilang 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Artinya all the times, bukan hanya tapi every time. Bukan time by time aja, bukan waktu jam ke jam. Saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ketika saudara mengaku Yesus Tuhan, maka pada saat nanti saudara kembali, saudara menutup mata, maka Yesus akan mengakui saudara
sebagai anak-anaknya. Suatu kesia-siaan ketika saudara hanya ada, saya tidak sedang menjudge, tetapi saya hanya menghimbau sebagaimana saya memiliki kerinduan. Di waktu-waktu ke depan saya akan harus lebih dekat. Saya harus lebih memberi waktu hidup saya. Saya nggak mau main-main. Saya takut, saya gentar. Dan betapa bodohnya saya ketika waktu demi waktu saya tidak ada dalam proses mengenal, saya tidak ada dalam proses mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan yang ujungnya Bapa dan Tuhan Yesus tidak mengakui saya sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang percaya dalam namanya. Saya mengundang singer untuk naik ke atas. Kita akan masuk dalam perenungan. Mungkin kita akan mengulang-ulang lagu Sungguh Siapakah Aku Ini Tuhan, di refrennya saja. Sungguh siapakah aku ini Tuhan. Mari saudara, kalau pada siang hari ini, pagi menjelang siang, Tuhan mengajak Bapak, Ibu, dan saya untuk tidak bermain-main lagi dengan kata saya menerima Yesus atau pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Pagi ini tema kita adalah Yesus, pengakuan. Jika mengaku Yesus Tuhan, saudara harus banyak berubah, termasuk saya, terlebih saya sebagai pembicara. Sedikit waktu lagi, tinggal sedikit. Apapun yang ada pada saudara, seperti singer kita, apapun, tingkatkan tim movement, tim musik, kami pembicara, Bapak Ibu Gembala, tingkatkan semua, terus multi gandakan apa yang ada pada saudara. Baik, kita akan menyanyikan di refrennya. Aku ini Tuhan, lebih dari abu-abu. Saudara nyanyikan dengan serius. Tahukah saudara bahwa saudara hanya abu halus? Jangan sombong. Saudara tidak berarti apa-apa. Saudara itu mati. Saudara itu dari nol dan akan kembali kepada nol. Lalu saudara menyikapi Tuhan, apalagi sedang dalam keadaan ibadah, saudara ngantuk, saudara menerawang kemana-mana, atau saudara bermain dengan HP saudara. Apa bukti saudara betul-betul mengakui bahwa saudara aku yang halus? Kalimat ini saudara dengar, saudara resapkan. Benarkah saudara akan bertanam dalam kerajaannya?
Kami ingin tertanam di dalam kerajaan. Kami tidak merindukan apa-apa lagi Tuhan. Kalaupun begitu banyak masalah kami, atau mungkin sebaliknya banyak kesenangan kami, Bapa, oleh karena Roh Kudus yang Kau kirimkan, oleh karena firman Tuhan yang ada pada kami, oleh karena setiap kejadian dalam hidup kami, oleh karena kuasa-Mu itu Bapa, ingatkan kami bagaimana kami merespon semua itu. Bagaimana kami bisa benar-benar tertanam di dalam kerajaan. Bagaimana kami benar-benar yang dari abu halus menjadi bejana yang berharga, bejana yang indah, menjadi keindahan di mata-Mu. Sekali lagi Bapa, dengan rendah hati, dengan sungguh kami memohon, biarlah kami mau berubah. Tolong kami akan melakukan bagian kami. Kami tahu selebihnya adalah bagian-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami secara khusus berdoa untuk pelayanan di GSKI Sentul ini Bapak. Terima kasih untuk perjalanan GSKI Sentul. Kami tahu, kami mengakui bahwa Engkau satu-satunya penolong, Engkau sumber berkat, Engkaulah yang dipermuliakan lewat gereja ini Bapak. Kami percaya Engkau memberkati baik gembala di sini bersama ibu dan keluarga Bapak Leo. Dan juga kami percaya Engkau memberkati setiap pelayanannya, hatinya, hidup yang kudus, suci, berkenan. Hamba-Mu Engkau berikan kekuatan secara khusus, sehingga mereka suami, istri, dan keluarga benar-benar menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Kami percaya bahwa Bapa berkenan atas setiap orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, menjalani hidup berdua-duaan dengan Tuhan. Demikian Bapak Pendeta Solihin, Bapak hamba-Mu sudah senior bersama ibu dan keluarga yang begitu setia melayani-Mu. Bapak juga mengurapi sehingga kami tahu urapan-Mu penuh. Hamba-Mu ini betul-betul terus melayani Tuhan sampai pada waktu-Mu yang indah, sampai kami bersama-sama ada di langit baru dan bumi baru. Hamba pun berdoa untuk semua para pelayan Tuhan di tempat ini, semua aktivis, mulai dari multimedia, tim musik, singer, WL, siapapun Tuhan, baik sampai kepada office boy, terutama untuk para jemaat di tempat ini Bapa. Kami rindu sungguh-sungguh, kami mengabdi kepada-Mu. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang Kristen biasa-biasa saja. Biarlah kami benar-benar mau menata ulang hidup kami. Kami mau bangkit dari keterpurukan kami. Kami mau merubah cara hidup kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami sungguh bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa juga Tuhan untuk seluruh keadaan gereja di sini, baik pembiayaan, baik semua rutinitas di gereja ini. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun segala sesuatu, apapun itu yang berhubungan dengan kepentingan-Mu Bapa, hamba sangat yakin percaya Engkau pasti ada di dalamnya. Karena untuk Engkaulah mereka gereja GSKI Sentul khususnya diadakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalaupun kami akan pulang satu dengan yang lain, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau akan juga mengiring kami meninggalkan tempat ini, membawa kami ke rumah kami masing-masing, sehingga kami di luar menjadi berkat, dimanapun dan kapanpun kami menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, hamba percaya bahwa kami semua akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami percaya Engkaulah Allah sumber segala berkat. Mari saudara-saudara terkasih dalam Kristus, angkat hatimu, angkat tanganmu. Terimalah berkat yang datang dari Bapa Sang Elohim Yahweh yang memiliki segala berkat. Itulah yang memberkati kita semua di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati bagi semua manusia, yang akan menjadi raja kekal di kerajaannya kelak di langit baru dan bumi yang baru, di dalam persekutuan Roh Kudus, Roh yang menuntun Bapak, Ibu, Saudara dan saya mulai saat ini, mulai dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, menuntun kita semua sampai di rumah Bapa
rumah Bapa yang kekal. Kita semua yang sama-sama mengimaninya, kita sama-sama katakan,